Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayyir hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-59. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Wa lanakhtimul kalama insyaallah taala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin tufhamu mimma taqaddama." Dan sungguh kami akan tutup kitab ini insyaallah taala dengan satu permasalahan yang sangat agung, yang sangat penting, yang sebetulnya sudah bisa dipahami dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha. Namun kita sendirikan pembahasannya karena betapa agungnya, betapa pentingnya masalah ini. Walikasratil ghalati fiha, dan karena banyaknya orang yang keliru dalam masalah ini. Yaitu masalah fanaqul, kita katakan, la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah bahwasanya tauhid itu harus dengan hati, itu keyakinan, dengan ucapan lisan, dan dengan amalan anggota badan. Jadi tauhid itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Yang ini juga merupakan definisi dari iman. Iman artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga sebetulnya iman itu sama dengan tauhid. Beriman artinya bertauhid. Kemudian fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Kalau hilang salah satu dari tiga hal ini, maka seseorang tidak dikatakan muslim. Fa in arafa at-tauhida wa lam ya'mal bihi. Kalau ada seseorang dia memahami tauhid, atau bahkan dia meyakini tauhid, namun dia tidak mengamalkannya. Misalnya dia tahu bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang harusnya disembah itu Allah, namun dia tidak mengamalkannya, dia tetap menyembah selain Allah, maka fahuwa kafirun mu'anidun. Dia seorang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut mu'anid, menentang? Karena dia sudah tahu tapi dia tidak mau mengamalkan. Berarti dia orang yang menentang apa yang dia ketahui. Ka kufri fir'auna wa iblisa wa amsalihima. Seperti kufurnya Fir'aun, iblis, dan yang semisalnya. Fir'aun, dia juga bertauhid. Dia memahami tauhid. Perhatikan dalam surat Al-Isra ayat 102. Ya, Nabi Musa mengatakan, "Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira." Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, qad alimta, engkau telah memahami." Perhatikan, Fir'aun memahami, mengetahui, berarti dia berilmu. Berarti dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut kecuali Rabb samawati wal ardi, Rabb langit dan bumi. Basaira. Dan engkau memahami ini dengan sangat-sangat paham, di atas basirah. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 14, Allah sendiri katakan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Mereka, Fir'aun dan kaumnya, jahadu, menolak untuk mengamalkan tauhid. Namun wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka meyakini. Kenapa mereka menolak untuk mengamalkan? Dzulman wa 'uluwa. Karena mereka sombong dan mereka merasa tinggi. Dalam surat An-Naml ayat 14. Maka Fir'aun juga meyakini tauhid, meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Yang berat disembah Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau mengamalkan tauhid.
dia tidak mau mengamalkan tauhid, maka dia kufur dan mu'anid, orang yang menentang tauhid. Demikian juga iblis. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-39 sampai 40. Perhatikan perkataan iblis. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, wahai Rabbku. Ya Rabbi, perhatikan. Iblis memanggil Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi. Iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wahai Rabbku, karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka sungguh aku akan memperindah amalan-amalan mereka, amalan manusia di bumi. Dan sungguh aku juga akan sesatkan mereka semuanya. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Bahkan iblis saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Iblis mengatakan, qala amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku tempo. Berikanlah aku tunda, jangan siksa aku sekarang, jangan azab aku sekarang. Berikanlah aku tempo, berikanlah aku tangguh sampai hari kebangkitan. Maka iblis di sini berdoa kepada Allah, minta jangan diadab dulu. Menunjukkan iblis bertauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beribadah kepada Allah. Bahkan Allah taala kabulkan doanya. Allah taala katakan, qala innaka minal mundharin. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang diberi tangguh, diberi tempo, tidak diadab, tidak disiksa sekarang. Dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Nah, jadi Fir'aun dan iblis bertauhid. Ya, namun tak perlu lama, ini tauhidnya tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah karena Fir'aun mengajak orang untuk menyembah dirinya, tidak bertauhid uluhiyah. Iblis mengajarkan orang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan tauhid uluhiyah, namun tauhid mereka tauhid rububiyah. Namun di sini intinya iblis dan Fir'aun itu memahami tauhid, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Sehingga mereka dihukumi sebagai kafir mu'anid, kafir dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 60. Wahia al-faidatul 'azimatu. Ini adalah faedah yang sangat agung. Annahu la budda ay yakuna syakhsu muwahhidan bi'tiqadihi wa qawlihi wa amalihi. Itu bahwasanya seseorang itu harus menjadi seorang yang bertauhid dengan keyakinannya, dengan ucapannya dan juga dengan amalannya. Wa annahu la yakfi at-tauhidu bil qalbi kama za'amuhu. Dan tidak cukup mentauhidkan Allah dalam hati saja, sebagaimana diklaim oleh orang-orang musyrikin. Liwujuhin, karena beberapa alasan. Al-awwalu, yang pertama, anna man za'ama annahu muwahhidun biqalbihi wa huwa lam yuwahhid biqaulihi wa amalihi fahuwa ghairu shadiqin. Orang yang mengaku bertauhid dalam hatinya, namun dia tidak bertauhid dalam ucapannya dan juga tidak bertauhid dalam amalannya, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak jujur. Li'anna tauhidul qalbi yatba'uhu tauhidul qawli wal amali. Karena tauhid di dalam hati, kalau tauhidnya jujur, maka diikuti oleh tauhid dengan ucapan dan amalan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatun. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Yang lanjutan hadisnya Nabi katakan, in saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini rusak, maka seluruh jasad juga ikut rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Maka kalau hati baik, pasti amalan anggota badan baik. Kalau amalan anggota badan rusak, secara zahir rusak, ucapan dan amalan rusak, menunjukkan hatinya juga rusak. Atsani, yang kedua, anna tauhidul qalbi lillahi ta'ala birrububiyyati wa tauhidu fir'auna alladhi istayqana qalbuhu. Tauhid di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar tauhid rububiyah. Pada hakikatnya ini adalah tauhidnya Fir'aun, yang dia
meyakini tauhid di dalam hatinya. Istayqana, meyakini tauhid di dalam hatinya. Saddaqa Musa wa ahaqqiyata ma jaa bihi. Fir'aun pun membenarkan Nabi Musa. Fir'aun meyakini Nabi Musa itu benar. Wa ahaqqiyata ma jaa bihi. Dan Fir'aun juga meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar, ajarannya benar. Lakinnahu asarra wa anada. Namun Fir'aun tetap terus-menerus melakukan kesyirikan, melakukan penyimpangan dan wa'anada dan terus-menerus menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Nabi Musa. Wa baqiya 'ala ma kana 'alaihi min da'wa rububiyyati hatta ahlakahu Allah. Maka dia tetap berada pada kondisi asalnya, yaitu sekedar tauhid rububiyah saja, sampai akhirnya Allah Ta'ala membinasakan dia. Maka poin yang kedua, kalau sekedar tauhid rububiyah dan sekedar meyakini tauhid dalam hati, ini masih selevel dengan tauhidnya Fir'aun. Kemudian yang ketiga, annal wajiba 'ala shadiqi fi tauhidi qalbihi ayaltamisa ridallahi. Yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang jujur tauhidnya di dalam hati. Kalau tauhid di dalam hatinya itu benar-benar jujur, maka dia wajib ayaltamisa ridallah. Dia wajib mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walau sakhitan nasu, walaupun orang-orang tidak suka dengan dia. La ayaltamisa ridhan nasi walau sakhitallahu. Bukan malah mencari ridha manusia. Mencari pujian manusia, berusaha agar disenangi oleh manusia, walaupun dengan cara yang membuat Allah murka. Hatta la yakuna min ahlil batili al-qaili. Sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang mengatakan perkataan berikut ini. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika mereka diajak untuk bertauhid pada Allah, tauhid uluhiyah, mereka mengatakan qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati kakek moyang kami sudah menerapkan suatu ummah, suatu ajaran. Ya, ummah di sini artinya millah, suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami hanya mengikuti mereka. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 22. Ya, maka orang yang tauhidnya benar, jujur dalam hatinya, harusnya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha manusia. Jangan seperti orang-orang ini yang ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka lebih memilih adat istiadat. Mereka lebih memilih tradisi, lebih memilih ajaran turun-temurun yang diajarkan oleh kakek moyang mereka supaya mereka tidak dicela oleh kaumnya. Walaupun meyakini tauhid dalam hati, tapi amalannya, perkataannya ngikutin tradisi, ngikutin ajaran kakek moyang. Ya, tentunya ajaran yang tidak benar. Maka tidak dikatakan bertauhid. Sebagaimana Allah cela orang-orang yang mengatakan ini. Wa ilahuna intahat at-ta'liqatu ala hadhihi risalati al-mubarakati walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati. Maka sampai sini telah selesailah ta'liqat, catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan terhadap kitab yang penuh keberkahan ini. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata karena nikmatnya telah sempurnalah, telah selesailah semua amal-amalan saleh. Wabil amali salihi atibul hayatu qabla al-mamati wa ba'da al-mamati. Dan hanya dengan amalan salehlah hidup kita akan menjadi baik sebelum kita mati, demikian juga setelah kita mati. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimina kamilina ila yaumi hasyril bariyati. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dan juga keluarganya dan para sahabatnya, dengan salawat dan salam yang terus menerus, yang sempurna, sampai hari di mana manusia dikumpulkan. Ini penutup dari ta'liqat atau syarah dari Syekh Abdullah Al-Qusayr. Kita kembali ke atas, ke matan kembali. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nasi. Ini adalah kesalahan yang terjadi pada banyak orang. Yaquluna, mereka mengatakan,
hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haqqu lakinna la naqdiru an naf'alahu. Mereka mengatakan ini benar. Ajaran kamu benar. Ajaran tauhid itu benar. Dan kami memahaminya sebetulnya. Kami paham. Dan kami nashhadu annahu al-haqq. Kami bersaksi bahwasanya ajaran yang kau bawa benar, ajaran tauhid. Lakinna la naqdiru an naf'alahu. Namun kami enggak mampu untuk melakukannya. Kami enggak sanggup untuk melakukannya. Wala yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum. Dan orang-orang di negeri kami, di negeri kita enggak membolehkan ajaran seperti ini, enggak setuju dengan ajaran seperti ini. Yang mereka bolehkan adalah man wafaqahum, ajaran yang sesuai dengan mereka. Wa ghairi dzalika minal a'dzari. Dan alasan-alasan yang lain. Jadi menolak tauhid dengan alasan-alasan seperti ini. Seperti juga alasan mau bagaimana lagi terpaksa, mau bagaimana lagi ini tuntutan mencari penghasilan, atau misalnya saya sekedar melaksanakan tugas, atau alasan untuk toleransi. Menolak tauhid, tidak mau mengamalkan tauhid dengan alasan-alasan seperti ini. Maka kata Syekh tadi, ini adalah sebuah kesalahan. Bahkan kesalahan yang besar. Walam yadril miskinu anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa. Orang-orang miskin itu. Miskin di sini artinya orang yang dhaif, orang yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah tauhidnya. Jadi bukan miskin harta ya, bukan orang yang tidak punya harta. Mereka tidak paham bahwasanya kebanyakan para imam-imam kekufuran, para tokoh-tokoh kekufuran, mereka sebetulnya ya arifun al-haqqa. Mereka memahami kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzari. Dan mereka tidak meninggalkan kebenaran kecuali karena mengikuti alasan-alasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila." Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah demi thamanan qalila, dengan harga yang murah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-9. Ayat ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, bicara tentang orang-orang jahiliyah yang mereka menulis tambahan pada kitab-kitab suci mereka. Yang kitab suci mereka itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi mereka, namun ditambah-tambah, diubah-ubah isinya demi apa? Demi memenuhi permintaan dari para pemimpin mereka, ya, para raja mereka. Ya, para ulamanya menambah-nambah kitab suci. Mereka tidak menjalankan kebenaran yang ada dalam kitab suci tersebut. Sehingga kitab sucinya harus ditambah, dikoreksi, diubah. Maka kan ini bentuk meninggalkan kebenaran, meninggalkan jalan Allah, meninggalkan tauhid karena alasan. Alasannya apa? Alasannya takut kepada raja. Alasannya supaya dipuji raja, supaya dihormati raja. Padahal mereka tahu isi dari kitab suci tersebut, mereka tahu kebenaran. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lain, kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka memahami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memahami tentang anak-anak mereka. Artinya orang-orang Bani Israel tahu akan ada nabi penutup, akan ada nabi terakhir yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka memahami nabi terakhir ini, ciri-cirinya sebagaimana mereka memahami ciri-ciri anak mereka. Artinya apa? Artinya sangat-sangat paham. Namun mereka tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ini contoh lain, meninggalkan kebenaran ya, karena alasan-alasan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Fa'in amila bitauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu. Kalau ada orang yang mengamalkan tauhid secara zahir, namun dia tidak memahaminya, tidak mengilmuinya. Wala ya'taqiduhu biqalbihi, dan juga dia tidak meyakininya di dalam hati. Fa huwa munafiqun, maka ini orang munafik. Wa huwa syarrun minal kafiril khalisi. Dan orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir murni. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti di akhirat
berada di kerak neraka yang paling bawah. Berada di neraka yang paling bawah. Menunjukkan bahwasanya mereka itu paling fatal, paling bobrok. Dalam surat At-Taubah ayat 145. Wa hadhihi al-mas'alatu kabiratun wa tawilatun. Maka ini masalah yang besar dan masalah yang cukup panjang kalau dibahas. Tabayyana laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nasi tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amala bihi li khawfi naqsi dunya aw jahin aw mudaratin li ahadin. Sangat jelas bagi Anda bahwasanya kalau Anda amati yang ada di lisan-lisan manusia, Anda akan dapatkan bahwasanya ada di antara mereka yang mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya karena berkurangnya sesuatu dari dunia mereka, atau karena berkurangnya kedudukan mereka di tengah masyarakat, atau karena mereka ingin bersikap lunak kepada seseorang. Tara man ya'malu zahiran la batinan fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifuhu. Dan Anda juga akan mendapati ada orang yang mengamalkan Islam, mengamalkan tauhid secara zahir namun tidak diyakini dalam batin. Kalau Anda tanya kepada orang-orang seperti ini tentang apa yang menjadi keyakinan mereka di dalam hati, maka fa idza huwa la ya'rifuhu. Mereka tidak memahaminya. Walakin 'alaika bi fahmi ayataini min kitabillah. Namun wajib bagi Anda untuk memahami dua ayat dari Al-Qur'an. Ulahuma, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 66. Ayat ini bicara tentang orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah katakan, la ta'tadhiru, jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati alladziina ghazaw ar-Ruma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru. Kalau Anda sudah paham bahwasanya sebagian sahabat saja yang ikut perang memerangi orang-orang Romawi bersama Rasulullah SAW, mereka saja ada yang kufur. Bisababi kalimatin qaluha ala wajhil mazhi wal la'bi. Karena sebab suatu kalimat yang mereka ucapkan sekedar bercanda dan main-main. Tabayyana laka alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsi malin aw jahin. Maka Anda akan memahami bahwasanya orang yang mengucapkan perkataan kufur atau mengamalkan kekufuran karena takut hilangnya harta, takut hilangnya kedudukan, aw mudaratin li ahadin, atau karena ingin bersikap lunak kepada suatu kaum atau kepada seseorang, maka ini a'zamu, ini lebih parah lagi, mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha, daripada orang yang mengucapkan perkataan kekufuran sekadar main-main. Wal ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kufur kepada Allah setelah keimanan mereka, kecuali kalau mereka dipaksa, namun hati mereka tetap tenang pada keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Namun orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya menerima dengan lapang kekufuran, menerima kekufuran dengan lapang, dipaksa, kemudian setelah itu benar-benar menerima kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Surat An-Nahl ayat 106 sampai 107. Falam yu'addirillahu min haula'i illa man ukriha ma kauni qalbihi mutmainnun bil iman. Maka Allah tidak berikan maaf pada orang-orang tersebut, orang-orang yang mengucapkan kekufuran, kecuali orang yang dipaksa namun hatinya tetap tenang pada keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi.
Adapun yang selain ini, maka dia telah kufur setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan, baik dia melakukan kekufuran tersebut karena takut kepada makhluk, au mudaratan, atau karena ingin bersikap lunak kepada seseorang atau kepada suatu kaum, au masyahatan biwatanihi, atau karena mencari ridha dari penduduk negerinya, au asyiratihi au malihi, atau demi wanita atau demi harta. Au fa'alahu ala wajhil mazhi au li ghairi dzalika minal aghradi illa al-mukrahi. Atau dia melakukan kekufuran sekedar bercanda atau hal-hal yang lainnya, tujuan-tujuan yang lainnya yang bukan termasuk terpaksa. Maka Allah Ta'ala tidak memberikan uzur kepada mereka. Fal ayatu tadullu ala hadha min wajhaini. Maka ayat di atas menunjukkan kepada penjelasan tadi dari dua sisi. Al-ula yang pertama, qauluhu, Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Falam yastathnillahu ta'ala illa al-mukraha. Maka Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang dipaksa. Nah, kita sudah pernah jelaskan tentang kriteria orang tersebut terpaksa. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-kalami aw al-fi'li. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaihi ahadun. Dan kita ketahui bersama bahwasanya seseorang itu tidaklah dipaksa kecuali untuk mengatakan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Adapun dipaksa untuk meyakini sesuatu, maka tidak ada orang yang demikian. Maka orang yang sampai akidahnya berubah, sampai imannya berubah, keyakinannya berubah menjadi keyakinan kufur, dengan alasan terpaksa, dengan alasan takut, dengan alasan mudarah tadi, maka ini alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Nah tadi, pemaksaan itu hanya pada ucapan dan amalan. Adapun keyakinan nggak bisa dipaksa. Atsaniyatu, poin yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Wa saraha anna hadzal kufra wal 'adzaba lam yakun bi sababil i'tiqadi aw al-jahli aw al-bughdhi lid-dini aw mahabbatil kufri. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan orang yang Allah bahas dalam ayat ini, mereka demikian bukan karena sebab i'tiqad asal mereka yang menyimpang, bukan karena sebab kejahilan, bukan karena sebab mereka benci kepada agama Islam, bukan karena mereka mencintai kekufuran, wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika hadzan min hududid dunya. Namun sebabnya adalah dalam hati mereka ada porsi yang besar terhadap dunia. Fa'atharahu 'ala din, sehingga mempengaruhi agama mereka. Allah Subhanahu wa taala a'lamu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Nah, maka poin yang kedua ini, walaupun seseorang alasan dia menjadi kufur, alasan dia melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran atau meyakini kekufuran karena urusan dunia, karena cinta dunia, karena mencari harta, kedudukan, wanita atau semisalnya, ya, maka Allah Ta'ala tidak beri uzur kepada orang-orang tersebut. Tidak diberi uzur di sini artinya Allah tidak terima alasan mereka. Ya, bukan berarti Allah Ta'ala tidak akan ampuni mereka, bukan. Tentunya kalau mereka bertobat, ya, mereka kembali kepada tauhid, mereka meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, Allah akan menerima taubat mereka. Allah Ta'ala katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Di sini penulis menutup dengan salawat. Beliau mengatakan semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga Allah Ta'ala melimpahkan salam kepada mereka semua. Demikian telah selesai pembacaan kitab Ta'liqat ala Kashfi Syubhat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan membuahkan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.